Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengelolaan Layanan Informasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Safitri sebagai pemateri dan moderator dan Almas Kana sebagai pemateri kedua. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu makna layanan informasi. Menurut Winkel, layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka butuhkan. Bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Jadi, berdasarkan pendapat Winkel ini dapat disimpulkan bahwa layanan informasi yaitu suatu layanan pemberian bantuan berupa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Misalkan di BK sekolah itu informasi yang dibutuhkan tuh misalkan tentang belajar, pendidikan, karir, sosial budaya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan layanan informasi. Apa sih tujuan layanan informasi? Nah, layanan informasi ini bertujuan agar individu atau siswa mengetahui dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Apabila merujuk pada fungsi pemahaman, layanan informasi ini bertujuan agar individu memahami berbagai informasi dengan segala seluk-beluknya. Jadi layanan informasi ini tujuannya yaitu untuk informasi tersebut tuh untuk diketahui, dipahami, dan nantinya itu akan bermanfaat ke depannya untuk siswa tersebut. Misalnya, seorang siswa yang membutuhkan informasi tentang karir, maka informasi tersebut akan dimanfaatkannya untuk memilih jurusan, memilih PTN, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan profesinya, yang berkaitan dengan profesi yang akan ia minati nantinya. Nah, layanan informasi ini juga bertujuan untuk pengembangan kemandirian, pemahaman dan penguasaan individu terhadap informasi yang diperlukan. Nah, akan memungkinkan individu satu, mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif, dan dinamis. 2, mengambil keputusan. 3, mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna. Materi selanjutnya yaitu isi layanan informasi. Yang pertama, informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan perjabatan dan dari berbagai jenis, mulai dari persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki. Nah, yang kedua yaitu informasi tentang jabatan atau dunia kerja atau karir. Nah, yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat, mengenai gradasi posisi dalam lingkungan suatu jabatan, mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klarifikasi jabatan. Jadi jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat tuh kita berupa layanan informasi apa aja sih yang ada pekerjaan yang ada di masyarakat itu. Terus lalu ada jenis pendidikan tuh maksudnya ada D3, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu informasi tentang sosial budaya mengenai perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama manusia, mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangan dan serta lingkungan hidup. Jadi informasi tentang sosial budaya ini mengenai kayak globalisasi gitu, apa sih yang terjadi di masyarakat, berita yang sedang booming ini apa, berita yang lagi hangat-hangatnya ini apa. Pokoknya intinya itu berdasarkan sosial budaya gitu. Yang jadi tuh konselor atau guru BK itu harus mengupdate diri dan tidak pudek gitu. Jadi dia tuh tahu informasi di luaran sana gitu, dan informasi tentang sosialisasi antar sesama dan lain sebagainya itu konselor tuh harus tahu gitu. Jadi bisa memberikan informasi yang tepat dan sesuai faktanya. Nah, selanjutnya itu materinya akan disampaikan oleh teman saya Almas Kana. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga.
yaitu materi teknik layanan informasi. Teknik layanan informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teknik ceramah. Yang kedua ada teknik media, yang ketiga ada acara khusus, dan yang terakhir ada teknik narasumber. Mula-mula seorang pembimbing atau seorang konselor memberikan layanan informasi kepada peserta didik itu melalui ceramah. Ketika sudah ceramah tersebut berlangsung, kemudian dilakukan sesi tanya jawab agar seorang peserta didik bisa lebih memperdalami tentang informasinya. Yang kedua adalah media. Media tersebut ini terbagi menjadi 2, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Media elektronik ini bisa dari televisi, dari radio, dari film, ataupun video-video. Sedangkan yang non-elektronik itu ada seperti media cetak, media gambar, ataupun media poster. Teknik layanan informasi yang ketiga yaitu adalah acara khusus. Acara khusus ini bisa berupa seperti misalnya menyelenggarakan hari tanpa asap rokok. Nah, yang disampaikan dalam layanan informasi tersebut yaitu tentang sesuatu hal yang bersangkutan dengan hari tersebut, dan kemudian diimplikasikan dengan berupa kegiatan yang diikuti oleh seluruh siswa di sekolah ataupun di madrasah, di mana tempat kegiatan itu dilaksanakan. Teknik layanan informasi yang keempat yaitu adalah narasumber. Nah, narasumber tersebut yaitu seorang pembimbing mendatangkan seorang narasumber. Misalnya yang ingin disampaikan adalah berupa informasi tentang obat-obatan terlarang, tentang narkoba, ataupun tentang kesehatan. Maka yang narasumber yang diundang yaitu berupa dari dinas kesehatan maupun dari kepolisian. Selanjutnya yaitu tentang kegiatan pendukung layanan informasi. Kegiatan pendukung layanan informasi ini terbagi menjadi 4, yaitu instrumen himpunan data, kemudian yang kedua adalah konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus atau referral. Yang pertama yaitu himpunan data atau instrumen. Himpunan data atau instrumen ini yaitu seorang pembimbing atau konselor itu dapat mengerjakan usahanya sendiri melalui data-data yang sudah ada gitu. Terus kemudian yang kedua adalah konferensi kasus. Konferensi kasus ini dia melibatkan orang-orang di sekolah, misalkan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan perangkat lainnya. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah tersebut dapat diteliti oleh seorang konselor untuk mengetahui pendapat orang tua mengenai aktivitas yang dilakukan oleh anak di rumah. Dengan ini konselor dapat mendapatkan isi layanan informasi yang akan dapat diimplikasikan dalam sebuah penyampaian layanan. Kemudian yang terakhir ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus tersebut dilakukan ketika seorang siswa ingin mengetahui suatu informasi yang lebih dalam lagi tentang sesuatu hal, tetapi di batas luar wewenang konselor, maka harus ditangani dengan alih tangan kasus. Dan materi yang terakhir adalah pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan layanan informasi ini mencakup tentang perencanaan, kemudian kegiatan, evaluasi, dan laporan. Nah, sebelum kita melakukan sebuah pelaksanaan informasi itu dibutuhkan suatu perencanaan agar dapat berjalan dengan lancar. Kedua yaitu dengan kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu sebuah pelaksanaan dalam acara informasi tersebut. Nah, tugas dari konselor tersebut yaitu mengaktifkan seluruh peserta didik dalam mendengarkan suatu informasi dari seorang narasumbernya. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Evaluasi ini hampir mirip seperti kegiatan. Dia mencakup berupa penyusunan instrumen ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian terakhir adalah laporan. Laporan ini dilakukan ketika selesai kegiatan layanan informasi dilaksanakan. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan layanan informasi untuk selanjutnya. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.